Ragna adalah seorang pecundang menyedihkan, lemah dan tidak berguna. Ia kehilangan seluruh keluarganya karena naga. Sehingga ia terpaksa berlatih untuk menjadi pemburu naga terkuat dengan kemampuan yang hampir setara dewa. Di dunia ini, naga memiliki kekuatan dan kemampuan yang jauh lebih unggul karena mereka memiliki darah sihir kuno. Hanya ada dua cara bagi manusia untuk membunuh naga. Manusia bisa membuat naga terpapar sinar matahari, atau menghancurkan jantungnya menggunakan silverin, sebuah zat material yang dapat membekukan naga ketika bersentuhan dengan mana sihir mereka. Dari situ, orang-orang yang memiliki skill untuk membunuh naga pun menjadi pemburu naga. Meski begitu, para naga tetap dapat dengan mudah menyerang kota-kota dan membunuh manusia. Jutaan orang tewas, termasuk para pemburu naga di kerajaan. Kecuali satu orang yaitu Ragna. Suatu hari, Ragna akhirnya mengetahui lokasi Ultimacia, pemimpin dari garis keturunan naga. Ia mendatanginya, bertekad untuk menghabisi mereka atas semua yang telah mereka lakukan. Ragna sangat membenci para naga, tetapi mereka menyiksanya dengan brutal hingga akhirnya mengalahkannya. Ragna memang lemah. Ia hanyalah seorang anak yatim piatu yang selalu bernasib sial. Seorang pecundang dalam segala hal. Orang tua Ragna dimakan naga ketika ia berusia 3 tahun. Sehingga om dan tantenya kemudian mengasuhnya. Namun sehari kemudian, mereka juga dimakan naga. Ragna kemudian dijual kepada sebuah keluarga kaya. Dan beberapa bulan kemudian, naga kembali muncul dan memakan seluruh keluarga itu. Pada akhirnya, Ragna bukan hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi ia juga mulai menjadi sasaran pembulian. Bagaimanapun juga, setiap kali Ragna berada di suatu tempat, naga selalu muncul dan membunuh semua orang kecuali dirinya. Seolah-olah Ragna dikutuk untuk menyaksikan semua orang yang ia sayangi mati di hadapannya. Bahkan setelah 8 tahun berlalu, kutukan itu masih melekat pada dirinya. Ragna memang telah dikalahkan oleh garis keturunan naga, tetapi ia masih tetap hidup. Dan hal itu justru membuat Ragna berharap dirinya segera mati. Bahkan saat para naga ingin menghabisi Ragna, Ultimacia tiba-tiba menghentikan mereka. Ia mengetahui masa lalu Ragna, dan tahu bahwa Ragna telah berkali-kali selamat dari serangan naga. Ia percaya bahwa semua itu adalah kehendak Tuhan. Dan jika semua yang terjadi adalah kehendak Tuhan, maka hanya ada satu kemungkinan. Tuhan memang menginginkan Ragna menjadi pelayannya. Ultimacia pun menciptakan sebuah pedang dari darahnya sendiri dan menusukkannya ke tubuh Ragna. Ia menjelaskan bahwa Ragna akan melupakan segalanya. Karena mulai saat ini, Ragna akan berubah menjadi seekor naga. Ragna berteriak kesakitan saat darah Ultimacia mulai bercampur dengan tubuhnya. Rasanya seperti seluruh tubuhnya terbakar dari dalam. Namun bukan hanya itu yang terjadi. Semua ingatan, ketakutan, dan kebencian Ragna perlahan mulai menghilang. Sampai akhirnya, hanya satu orang yang muncul di dalam pikirannya. Namanya adalah Leonika. Ragna bertemu Leonika ketika ia sedang dibuli, yang menyelamatkannya dengan mengusir para pembuli itu. Leonika kemudian memperkenalkan dirinya sebagai seorang pemburu naga, dan mengajak Ragna untuk bergabung dengannya. Ragna takut Leonika juga akan mati dan dirinya kembali sendirian. Namun Leonika meyakinkannya bahwa ia lebih kuat daripada naga. Jadi ia tidak mungkin mati. Hanya orang-orang lemah yang mati. Untuk pertama kalinya, Ragna akhirnya menemukan seseorang yang bisa bertahan hidup bersamanya. Mereka pun bekerja sama dan pergi berburu naga bersama. Namun Leonika yang melakukan sebagian besar pekerjaannya, karena Ragna adalah seorang pengecut. Selama bertahun-tahun, Leonika membunuh naga-naga kelas rendah dan menjadi pemburu naga terbaik di kota. Ia menjadi pahlawan bagi Ragna. Ragna tidak lagi menganggap dirinya sebagai orang terkutuk. Dan semua itu berkat Leonika. Karena itu, Ragna pun mendedikasikan dirinya untuk menjaga Leonika. Walaupun Ragna masih lemah, ia ingin menjadi seorang yang berguna bagi pahlawannya. Ragna bahkan berlatih secara diam-diam, meskipun dirinya tidak memiliki bakat dalam berburu naga. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa menjadi seperti Leonika. Namun selama ia masih bisa membantu Leonika sebelum dirinya mati, itu sudah cukup baginya. Suatu hari, kota mereka diserang oleh seekor naga superior bernama Grimwald. Setelah kota Donapiru jatuh, Leonika langsung terjun ke medan perang untuk bertarung. Dan Ragna pun mengikutinya dari belakang. Orang-orang tewas di mana-mana. Pada saat itu, Ragna kemudian melihat Grimwald, seekor naga yang menggunakan sihir darah. Dengan kekuatan itu, Grimwald dapat memanipulasi darah menjadi pedang maupun api. Ragna mencoba menyerangnya secara tiba-tiba, tetapi pedangnya langsung patah saat menghantam tubuh naga itu.
Grimwald pun membalas dengan api darah dan melempar Ragna ke sungai. Leonika melihat kejadian itu dan menjadi sangat marah. Ia menghadapi Grimwald karena telah menyakiti Ragna. Leonika bahkan mengancam akan menghabisinya. Ia langsung menerjang dan bertarung sengit melawan Grimwald. Namun Grimwald jelas berbeda dari naga-naga kelas rendah yang biasanya bisa ia bunuh hanya dengan 1 atau 2 tebasan. Grimwald bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Namun Leonika sudah kelelahan, tanpa berhasil memberikan sedikit pun serangan yang berarti. Grimwald sangat kuat, hingga Leonika mulai bertanya-tanya apakah dia adalah Dewa Naga. Namun, pertanyaan itu membuat Grimwald murka. Ia merasa tersinggung. Berani-beraninya Leonika membandingkan naga rendahan seperti dirinya dengan Dewa Naga yang agung. Grimwald menyerang Leonika menggunakan api darah. Leonika selalu waspada dalam pertempuran. Ia pun dengan cepat menghindari serangan itu. Grimwald kemudian memutuskan untuk mengajari Leonika tentang bangsa naga. Ia adalah naga superior peringkat ke-10 dalam garis keturunan naga. Yang berarti ia adalah naga superior dengan tingkatan paling rendah. Grimwald bahkan memberitahu Leonika alasan mengapa kerajaan ini akan dihancurkan. Leonika pun terkejut saat mengetahui bahwa kehidupan manusia ternyata bergantung pada suasana hati seorang gadis kecil. Bagi para naga, serangan ini bahkan bukan sesuatu yang serius. Karena para pemburu naga sama sekali tidak pernah dianggap ancaman bagi mereka. Begitulah rendahnya manusia di mata para naga. Grimwald pun tertawa santai, lalu kembali menyerang Leonika. Dan Grimwald benar-benar menghabisi Leonika. Sementara itu, Ragna berhasil diselamatkan dari sungai. Saat sadar kembali, Ragna melihat semuanya terjadi di depan matanya. Dan sejak saat itu, seluruh hidupnya berubah. Pahlawannya telah mati di hadapannya. Sepertinya kutukan itu masih melekat padanya. Grimwald kemudian melanjutkan aksinya dengan memusnahkan seluruh orang di kota itu. Dan lagi-lagi, hanya Ragna seorang yang selamat. Ia benar-benar hancur dan dipenuhi kebencian yang sangat besar terhadap para naga. Sejak saat itu, ia pun memulai perjalanan untuk menghabisi setiap naga yang ada di muka bumi ini. Ia ingin balas dendam. Karena itu, selama bertahun-tahun, ia berlatih sekeras-kerasnya tanpa mengenal lelah. Ia bahkan hampir mati berkali-kali. Tetapi ia terus melanjutkan perjuangannya. Dalam perjalanannya, ia menemukan teman-teman baru. Tetapi mereka semua pada akhirnya mati. Sementara ia tetap bertahan hidup. Ragna terus kehilangan orang-orang di sekitarnya. Tetapi ia tidak pernah berhenti. Ia tidak ingin semua penderitaan yang ia alami sepanjang hidupnya berakhir dengan dirinya berubah menjadi seekor naga hanya karena ultimasia. Karena itu, ia pun menghentikan ritual itu dengan menusukkan pedang silverinnya ke jantungnya sendiri. Tindakan itu akhirnya membunuhnya. Melihat itu, Ultimasia merasa kecewa. Lalu pergi bersama garis keturunan naganya untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Namun tak lama kemudian, mantan Raja Naga yang bernama Crimson muncul dan menghidupkan Ragna kembali. Dan naga itu pergi sebelum Ragna sadar. Setelah sadar, Ragna kembali berlatih dengan lebih keras daripada sebelumnya. Ia masih kalah dalam sebagian besar pertempurannya. Ia memang belum cukup kuat. Meski begitu, ia perlahan-lahan mulai memenangkan pertempuran. Ia selalu berhasil memenangkan setiap pertarungannya. Ia melakukan semua itu selama puluhan tahun, hingga bahkan pedang silverinnya, tanpa sadar akhirnya menyatu ke dalam tubuhnya. Hal itu membuat tubuh Ragna mampu mengeluarkan silverin secara langsung dari dagingnya sendiri. Ragna berhasil melampaui batas kemampuan manusia biasa, dan menjadi pemburu naga terkuat sepanjang masa. Kini, kekuatannya telah mencapai tingkatan yang sama dengan para Raja Naga, di mana ia akhirnya memiliki kekuatan untuk melindungi semua orang. Namun, tidak ada lagi seorang pun yang tersisa untuk ia lindungi. Setiap hari, Ragna merasa dirinya tidak berguna. Namun suatu hari, ia bertemu kembali dengan Crimson. Seperti biasa, Ragna langsung mencoba membunuh naga yang ia lihat. Namun, Crimson ternyata memiliki banyak tubuh dan seperti tidak bisa mati. Crimson kemudian mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Ia ingin Ragna bergabung dengannya dan membantu mewujudkan keinginannya. Dan keinginan Crimson ternyata sama dengan keinginan Ragna, yaitu untuk memusnahkan seluruh naga yang ada di dunia ini. Ragna sangat terkejut. Ia tidak percaya mendengar perkataan itu dari mulut seorang naga.
Crimson pun mengungkapkan bahwa setelah mereka berhasil membunuh semua naga, Ragna harus membunuh naga terakhir yang masih hidup yaitu dirinya. Tanpa berpikir dua kali, Ragna menerima ide itu dan memulai sebuah revolusi perburuan naga. Namun, rencana itu memakan waktu yang sangat lama. Mereka ingin mempercepat prosesnya, sehingga mereka menemukan sebuah cara untuk mengirim Ragna kembali ke masa lalu memberikan kekuatan yang Ragna miliki saat ini kepada Ragna muda. Ragna pun merasuki dirinya pada malam saat kota diserang, tepat sebelum Leonika terbunuh. Pada saat itu, Grimwald masih menjelaskan kepada Leonika betapa rendahnya pandangan para naga terhadap manusia. Sementara itu, Ragna muda masih berada di dalam sungai. Ragna dari masa depan mulai memperlihatkan semua ingatan mengerikan yang pernah ia alami, termasuk saat Leonika terbunuh. Tiba-tiba, Ragna tua menusukkan pedangnya ke tubuh Ragna muda, lalu mentransfer seluruh kekuatannya kepadanya, dengan tujuan menyelamatkan Leonika dan semua orang lainnya. Ketika kekuatan itu mengalir deras ke dalam tubuhnya, Ragna muda merasakan rasa sakit yang luar biasa, hingga ia menjerit dengan keras. Teriakannya bahkan membuat para pemburu naga yang menyelamatkannya ketakutan. Tepat ketika Grimwald hendak menyerang dan menghabisi Leonika, Ragna akhirnya terbangun. Dan ia langsung membekukan semua naga di sekitarnya tanpa kesulitan sedikitpun. 幻いや何かが来るどうなってんだ Sikapnya tiba-tiba berubah sepenuhnya. Kini, ia terlihat sangat dingin, di mana aura Silverine yang terpancar dari tubuhnya membuatnya semakin sigma dan mewing. Saat merasakan aura Ragna, Grimwald sangat ketakutan hingga serangannya terhenti. Grimwald mulai membandingkan aura mengerikan itu dengan aura Raja Naga. Namun ketika menyadari bahwa aura itu berasal dari Ragna, Grimwald mencoba sok jago, menantang Ragna, lalu berubah ke wujud naga sejatinya. Namun sebelum ia sempat bergerak, Ragna seketika membekukannya dan menghancurkannya hingga berkeping-keping seperti es serut. Kudakero. Leonika hanya bisa berdiri menganga menyaksikan kekuatan luar biasa itu. Ia masih hidup, di mana hal itu membuat Ragna sangat bahagia. Ragna pun segera berlari untuk memeluk Leonika dan pingsan dalam pelukannya. Kimi. Ragna. Keesokan harinya, kota kembali diserang. Kali ini oleh seekor naga hutan bernama Temru Octave. Pada saat itu, Ragna masih tertidur. Tetapi Leonika langsung pergi untuk melindungi warga. Pepohonan itu seolah tak ada habisnya dan bahkan terlihat hidup, terus-menerus menyerang Leonika. Pepohonan itu bahkan berhasil mencapai kamar Ragna dan mencoba menyerangnya juga. Ketika Leonika melihatnya, ia berbalik untuk membantu Ragna. Namun, pepohonan lain menghadangnya. Sebelum pepohonan itu sempat menyerang Leonika, Ragna akhirnya terbangun. Ia langsung membekukan pepohonan yang berada di sana, lalu kemudian merasakan keberadaan Temru, yang nampak sedang memakan beberapa pelayan wanita di dalam hutan. Ragna pun langsung pergi menyerangnya, membuat Leonika menjadi khawatir. Leonika mencoba mengikuti Ragna dari belakang. Namun ia tidak mampu mengejarnya karena Ragna bergerak sangat cepat. Saat Ragna tiba di hadapan Temru, ia menendang naga itu sebelum Temru sempat melahap seorang wanita. Tendangan itu membuat Temru terlempar jauh melintasi hutan. Namun saat berbalik, Ragna menyadari bahwa wanita itu adalah Crimson, mantan Raja Naga yang sedang menyamar. Ragna mengira Crimson datang untuk mencarinya. Namun Crimson sendiri tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia bahkan tidak tahu siapa anak gila yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Tetapi Ragna memiliki seluruh ingatan dari dirinya di masa lalu. Karena itu, Ragna tahu bahwa Crimson memang selalu bersikap seperti ini. Leonika kemudian menyusul Ragna. Sementara Temru mulai menerjang mereka. Leonika bersiap untuk menghadapinya. Tetapi Ragna dengan cepat menyelesaikannya. Ia memasukkan sebuah bom Silverine ke dalam tubuh Temru.
menciptakan sebuah ledakan besar, membunuh naga itu dan menghancurkan seluruh hutan. Leonika terkejut melihat kekuatan Ragna. Ia bahkan bercanda bahwa sekarang akan sulit baginya untuk mengejar ketertinggalan dari Ragna. Namun Ragna justru menyuruh Leonika meninggalkannya dan pergi dari kerajaan ini. Leonika terkejut mendengarnya. Ia tidak mengerti mengapa Ragna mengatakan hal seperti itu. Ia menolak untuk menerimanya. Ia bahkan berteriak mengatakan bahwa ia adalah pemimpinnya. Ialah yang seharusnya memberikan perintah kepada Ragna. Ragna pun terkejut. Selama ini, Leonika selalu bersikap tenang, kuat, dan selalu mengambil keputusan yang benar apapun situasi yang mereka hadapi. Tetapi Ragna bingung mengapa sekarang ia tidak bisa menerima bahwa itu adalah keputusan terbaik. Perlahan, kenyataan dan rasa bersalah mulai menghantam Ragna. Leonika memang seorang pemburu naga yang kuat. Tetapi ia juga masih seorang anak kecil. Usianya baru 12 tahun. Leonika hanyalah seorang anak kecil yang terpaksa menjadi kuat demi melindungi dirinya yang lemah dan menyedihkan. Namun sekarang, sudah waktunya untuk mengubah keadaan. Ragna sadar bahwa Leonika akan mati jika terus bersamanya. Karena itu, Ragna pun harus mengambil keputusan. Dan akhirnya, Ragna memutuskan untuk menyelamatkan Leonika. Mengulangi kata-kata yang dulu pernah Leonika katakan saat menyelamatkannya. Yang lemah akan mati. Leonika mulai menangis. Ia tidak ingin berpisah dari Ragna. Ia kemudian meledak dalam kemarahan. Dan berpikir bahwa ia bisa membuktikan kekuatannya dengan menyerang Ragna. Namun Ragna berhasil menghentikan pedang pemburu naga terkuat di kota hanya dengan satu jari. Leo. Sayonara. Beberapa saat kemudian, Leonika pergi meninggalkan kerajaan bersama para pemburu naga lainnya. Sementara Ragna hanya bisa menyaksikan kepergian Leonika sambil menangis. Setelah itu, Ragna berbalik dan kembali menemui Crimson. Crimson mengatakan bahwa ia ingin pulang. Tetapi Ragna terus bersikeras bahwa Crimson adalah mantan Raja Naga. Namun hal itu tidak masuk akal bagi Crimson, karena ia masih hidup meskipun terpapar sinar matahari. Ragna menjelaskan bahwa itu karena Crimson saat ini bukan lagi seorang Raja Naga bersayap. Crimson hanya menganggap remeh penjelasan itu dan pergi begitu saja. Tepat saat itu, Ragna tiba-tiba jatuh pingsan karena demam tinggi. Hal itu membuat Crimson terpaksa tetap tinggal, karena Ragna sebelumnya telah menyelamatkan nyawanya. Beberapa waktu kemudian, Ragna terbangun. Crimson kemudian bertanya kepada Ragna tentang para naga yang menghancurkan kerajaan. Ragna pun menjelaskan bahwa itulah alasan mengapa mereka harus bertindak sekarang. Mereka harus membunuh Raja Naga bersayap yang memimpin para naga itu, yaitu Ultimacia. Crimson tidak percaya mendengar hal itu. Baginya, semua itu terdengar seperti lelucon. Namun Ragna sama sekali tidak bercanda. Menjelaskan bahwa versi mereka di masa depan berhasil melakukannya. Jadi hal itu pasti bisa dilakukan sekarang. Kali ini, mereka bahkan bisa melakukannya lebih cepat karena mereka bertemu lebih cepat. Crimson kemudian berbalik, dan bertanya-tanya bagaimana Ragna bisa mengetahui begitu banyak hal tentang dirinya. Ia menjadi penasaran dengan masa depan yang terus Ragna sebut. Karena semua kejadian itu belum terjadi. Dan hal itu membuat Crimson terhibur. Saat Ragna tidak sadarkan diri tadi, Crimson telah menganalisa tubuhnya. Dan menemukan bahwa tubuh Ragna telah menyatu dengan pedang Silverine. Anak itu mampu menghasilkan Silverine dari tubuhnya sendiri. Dan potensi kekuatannya benar-benar sangat besar. Crimson adalah sosok yang licik dan penuh tipu muslihat. Karena itu, ia diam-diam sangat bersemangat untuk menguji metode baru dalam menghabisi para naga dengan kekuatan itu. Crimson kemudian berbalik menghadap Ragna. Masih berpura-pura sebagai seorang gadis kecil yang polos. Namun tiba-tiba, mereka melihat beberapa naga kelas rendah terbang di dekat mereka. Para naga itu sedang menuju ke arah Leonika. Melihat itu, Ragna tidak mungkin membiarkan hal itu terjadi. Ia langsung mengangkat tubuh Crimson dan berlari mengejar naga itu. Saat itu, Ragna meminta perintah dari Crimson. Crimson pun menyuruh Ragna untuk memusnahkan para naga itu. Ragna melakukannya, menendang salah satu naga hingga jatuh, dan menghentikan semua naga lainnya. Ragna kemudian mengeluarkan kekuatan Silverine-nya, menciptakan beberapa pedang yang melayang di sekeliling tubuhnya. Pedang-pedang itu melesat, menusuk seekor naga sebelum naga itu sempat menyerang. Dan naga itu seketika membeku.
Sebuah pedang kemudian terbang ke arah Crimson. Ia menangkapnya dan memeriksa pedang itu. Menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang istimewa dari pedang itu. Jika dilihat dari bentuknya saja, pedang itu bahkan tidak lebih dari sampah. Namun berkat kekuatan Silverin Ragna, pedang itu tetap mampu membekukan seekor naga hanya dengan satu sentuhan. Pedang itu bahkan mampu menghabisi naga kelas tinggi. Sesuatu yang bahkan sulit dilakukan oleh pemburu naga kelas menengah. Crimson akhirnya menyadari bahwa kekuatan Ragna jauh melampaui apa yang pernah ia bayangkan. Kekuatan itu benar-benar sangat istimewa. Crimson pun yakin bahwa jika ia bisa mengendalikan sebuah pasukan menggunakan pedang-pedang itu, ia pasti bisa menguasai para naga hingga ke akar-akarnya. Tak lama kemudian, Crimson memuntahkan seekor slime dan memerintahkannya untuk melakukan tugasnya. Slime itu dengan senang hati menyerang para naga dengan menelan tubuh mereka. Lalu melarutkan daging mereka hingga yang tersisa hanyalah tulang belulang. Dari situ, Crimson akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan identitas aslinya dan menerima tawaran untuk bekerja sama dengan Ragna. Namun dengan satu syarat, yaitu Ragna harus meminum sebuah racun khusus yang otomatis akan langsung membunuhnya jika Ragna mencoba berkhianat. Crimson sebenarnya merasa sedikit takut dengan kekuatan Ragna, sehingga ia membutuhkan jaminan untuk melindungi dirinya sendiri. Ragna pun langsung menenggak racun itu tanpa ragu sedikit pun, membuat Crimson terkejut. Setelah itu, Crimson duduk dan berbicara kepada Ragna, menjelaskan rencananya untuk memusnahkan seluruh bangsa naga. Ragna akan menghabisi Raja Naga bersayap, dan pada akhirnya, Ragna juga akan menghabisi dirinya. そのことごとくを打ち滅ぼし、神よ、枯れ、銀剣で砕き、太陽で焼け、血の一滴たりとも残すな。竜に関わるもの、まつわるもの、すべて葬り去れ。すべてだ。そしてすべてを葬り去ったその暁には、この私の命を。分かってる。最後はお前を狩る。素晴らしい。ならば始めよう。世界の運命を変える戦いを。私とお前の滅流の物語を。 Keesokan harinya, mereka mulai bergerak. Di depan mereka, terlihat sekelompok orang yang sedang berusaha mengalahkan beberapa naga kelas rendah. Melihat itu, Ragna pun langsung menghabisi para naga itu, membuat kelompok itu tercengang. Setelah selesai, Crimson berjalan menghampiri Ragna, mengatakan bahwa ia ingin melihat pedang Silverin Ragna bertarung secara langsung. Tetapi bukan Ragna yang menggunakannya, melainkan kelompok pemburu naga itu. Pemimpin kelompok itu yang bernama Michael, sedang mencoba menenangkan beberapa anak kecil. Dari situ, Crimson langsung memahami apa yang telah terjadi. Crimson pun menghampiri mereka, dan meyakinkan bahwa mereka sekarang sudah aman. Karena Ragna telah menghabisi seluruh naga yang berada di sekitar mereka. Crimson memperkenalkan Ragna sebagai seorang pemburu naga hebat, yang telah membunuh banyak sekali naga kelas atas. Pengakuan itu tentu saja tidak benar. Tetapi mereka tetap mempercayai perkataan Crimson, dan bahkan mulai menjuluki Ragna sebagai sang pencabut nyawa. Michael kemudian memperkenalkan dirinya, dan berlutut untuk memohon bantuan kepada Crimson dan Ragna. Ia ingin agar mereka membantunya mengalahkan seekor naga kelas atas, yang telah menyerang kotanya yang bernama Kota Tortir. Mengungkapkan bahwa mereka terpaksa melarikan diri setelah diterjang oleh tornado raksasa yang muncul secara tiba-tiba. Crimson mengenal naga itu. Tornado itu diciptakan oleh Disas Torowa, seekor naga kelas atas pengguna sihir angin, yang merupakan anggota peringkat ketiga dari garis keturunan naga bersayap. Dan menambahkan bahwa Torowa menggunakan kekuatan anginnya untuk menyembunyikan dirinya. Ragna bersemangat pergi untuk menghadapi naga angin itu. Namun Crimson menghentikannya, mendorong tubuhnya hingga terjatuh ke tanah. Ia membuat Ragna tidak bisa bergerak, dan menyuruhnya beristirahat terlebih dahulu selama 3 hari. Sengaja melumpuhkan Ragna agar tidak mengganggu rencananya. Crimson kemudian memberitahu kelompok itu bahwa Ragna tidak bisa membantu mereka karena sedang terluka. Mendengar itu, mereka meminta Crimson untuk membantu mereka sebagai gantinya. Namun meski mereka berjanji akan membayar dengan semua yang mereka miliki, termasuk pedang-pedang mereka, Crimson tetap menolaknya. Ia tahu bahwa kelompok itu sangat membutuhkan bantuan karena mereka merasa bersalah atas tindakan mereka, yang telah melarikan diri dari kota mereka, dan meninggalkan orang-orang lemah begitu saja. Sekarang, mereka dihantui rasa bersalah. Dan Crimson semakin menggoreng perasaan mereka,
dengan menceritakan semua yang terjadi ketika mereka melarikan diri. Michael pun tidak sanggup menahannya lagi. Ia berlutut dan menangis, mengakui bahwa semua yang Crimson katakan memang benar. Namun pria itu mengaku bahwa ia terlalu lemah untuk melakukan apapun. Jika ia memiliki kekuatan seperti Ragna dan Crimson, ia pasti akan melindungi semua orang dengan kekuatan itu. Itulah yang ingin Crimson dengar. Ia pun memberikan sebuah pedang kepada Michael. Memberinya kekuatan yang ia butuhkan untuk menghabisi para naga. Michael menerima pedang itu, sementara para pemburu naga lainnya berdiri di belakangnya untuk mendukungnya. Sekarang, Crimson telah mendapatkan orang-orang yang bisa ia kendalikan dalam pertempuran. Misinya berhasil. あなた方の戦う意志を称賛します。それでは狩りの準備に取り掛かりましょう。 Keesokan harinya, ia membawa mereka kembali ke Tortier. Mereka melewati sebuah pintu ajaib, dan tiba di sebuah ruangan yang di dalamnya banyak sekali senjata api yang dipajang. Itu adalah hal paling keren yang pernah mereka lihat. Namun yang paling mengesankan adalah peluru-pelurunya. Di mana peluru itu telah diisi dengan silverin milik Ragna. Sementara itu, Slime mengintai pergerakan Torowa, dan melaporkan semuanya kepada Crimson. Ia kemudian membuat sebuah simulasi yang menggambarkan kondisi kota saat ini. Dalam simulasi itu, tornado masih aktif, sementara beberapa orang masih bertahan hidup di dalam kota. Crimson melihat bahwa Torowa hanya sedang mengulur waktu. Sadar bahwa Torowa hanya diperintahkan untuk tetap berjaga di kota itu. Crimson kemudian menyusun sebuah rencana sebelum fajar tiba. Malam itu, ia membangkitkan semangat para pemburu naga dengan sebuah pidato motivasi. Dan mereka pun menjadi bersemangat. Mereka kemudian berangkat dan menemukan Torowa. Tak lama kemudian, Crimson menggunakan pengeras suara untuk mengejek Torowa dan menghina Raja Naga bersayap. Torowa pun merasa kesal karena Crimson telah menghina Ultimacia. 寂しい僕がは何を言っているのていうか君誰なんで人間風情が僕らの血族についてどうこう言うのかな知ったかぶりは恥ずかしいからやめた方がいいと思うけどね僕は大体君僕のことを正しく認識できているのかなできてないよねできてたらそんな口聞けるわけがないなぜって僕はディザストロは翼の血族の第3位階第3位階っていうのは上から3番目ってことわかるわからない頭悪いなじゃあもう少し付け足そうか風の噂で聞いたところによれば一部の人間たちの間で僕は風獄竜と呼ばれているらしいよ僕の数とダンスした人間が地獄の苦しみを味わうことからその名がついたらしい心外だね僕としてはそんなひどいことをしてるつもりはないし当然風も悪くないむしろ数と上手に戯れる Ia sangat marah hingga mulai mengejarnya. Dan itulah yang memang Crimson inginkan. Crimson terus mengemudikan kendaraannya ke arah timur, dan matahari perlahan mulai muncul di Cakrawala. Ia meningkatkan kecepatan kendaraannya. Sementara Torowa terus mengejar mereka dari belakang. Mereka membuka tembakan, dan perlahan mulai melemahkan tornado Torowa. Tak lama kemudian, mereka melewati bawah jembatan. Hal itu membuat tornado Torowa tiba-tiba berhenti dan terpecah. Dan ia terlempar keluar tepat ketika matahari mulai terbit. Terungkap bahwa Ragna sebelumnya telah melumuri jembatan itu dengan silverinnya. Dan itulah yang membantu menghancurkan tornado itu. Torowa kebingungan dengan apa yang terjadi. Namun pada saat itu, Slime yang berubah menjadi tangan raksasa, langsung menangkapnya dan menancapkan tubuhnya pada sebuah tombak silverin berukuran raksasa. Torowa belum pernah merasa sebingung ini seumur hidupnya. Semuanya terjadi sangat cepat. Dan sekarang, tubuhnya mulai membeku karena tombak itu ditahan oleh 5 orang ksatria. Torowa mencoba memanggil kekuatan anginnya. Tetapi ia tidak mampu melakukannya. Ia juga tidak bisa melelehkan tombak itu karena kekuatan sihirnya sekarang sudah melemah. Para ksatria terus menahan tombak itu dengan kuat. Sementara sinar matahari mulai membakar tubuhnya. Torowa pun berteriak kesakitan. Di mana tubuhnya merasakan dinginnya silverin, sekaligus panasnya sinar matahari. Tiba-tiba, tanah di bawahnya terangkat oleh kekuatan Torowa. Tanah itu pun jatuh bersama Torowa dan kelima ksatria. Tombak itu patah, sementara ujungnya masih tertancap di dada Torowa. Kini, Torowa telah bebas dan menjadi sangat marah. Ia mencoba mencabut ujung tombak yang tertancap di dadanya. Namun karena terlalu fokus mencabut, Crimson langsung menabrak Torowa hingga tubuhnya hancur berkeping-keping. Setelah itu, tubuh Torowa diberondong AK-47 hingga terbakar. Lalu kepalanya dipenggal hingga putus. Crimson menjelaskan bahwa kematian Torowa disebabkan oleh kesombongannya sendiri. Meskipun terus diprovokasi, Torowa tidak mengerahkan seluruh kekuatannya.
karena ia tidak pernah menyangka dirinya akan dikalahkan. Kesombongannya pun ternyata sama berbahayanya dengan Silverine dan sinar matahari. 改めて分かった。クリムゾンの凄さが、クリムゾンの危険さが。俺はこいつと一緒に竜を滅ぼす。竜を滅ぼして、最後にクリムゾンを。狩る。 Setelah pertempuran selesai, Crimson memberikan makanan, kendaraan, dan senjata kepada para pemburu naga serta para penyintas agar mereka bisa meninggalkan kota. Sebelum mereka pergi, Crimson menggunakan sebuah sihir pada mereka untuk menghilangkan ingatan tentang dirinya. Dan setelah itu, Crimson berbalik dan menghilang. Michael pun berterima kasih kepada Ragna atas bantuannya. Sementara Ragna memuji Michael dan para pemburu naga lainnya karena telah berhasil mengalahkan seekor naga tingkat atas. Membuat mereka bahagia. Mereka berjabat tangan, dan kelompok pemburu naga itu akhirnya pulang ke kota mereka. Setelah mereka pergi, Crimson mengeluarkan sebuah radio dari topi penyihirnya. Lalu mendengarkan pengumuman yang sedang disiarkan. Pengumuman menyatakan bahwa telah terjadi serangan naga di perbatasan kerajaan. Seluruh warga diperintahkan untuk mengungsi ke ibu kota yang lebih aman. Dan tidak seorang pun diperbolehkan mendekati perbatasan dengan alasan apapun. Mendengar itu, Ragna merasa bahwa semua itu hanyalah jebakan. Mereka sebenarnya sedang berusaha mencegah orang-orang melarikan diri dari kerajaan dengan mengumpulkan mereka di ibu kota. Karena itu, Ragna dan Crimson pun memutuskan untuk pergi ke ibu kota. Setibanya di ibu kota kerajaan Lese, mereka langsung menyelinap masuk ke distrik tua, sebuah wilayah yang paling dekat dengan istana. Crimson kemudian menyamar sebagai seorang wanita bernama Veronica, dan menugaskan Slime untuk mengawasi Ragna, yang merasa mual karena tidak bisa berada di keramaian orang. Crimson berjanji akan kembali dalam waktu 2 jam, dan meminta Ragna untuk tidak membuat masalah selama dirinya pergi. Setelah itu, Crimson pergi dan berbaur dengan kerumunan, sambil memikirkan jumlah penduduk di kota. Meskipun banyak pengungsi yang berdatangan, jumlah orang yang berada di jalanan justru sangat sedikit. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah, yaitu ada seseorang yang sedang mengurangi jumlah penduduk secara diam-diam tanpa diketahui siapapun. Crimson kemudian menemui salah satu pelayannya yang bernama Golem, yang sedang minum-minum dan menggoda 2 orang LC. Setelah menghajarnya, Crimson mendapatkan informasi terbaru. Pelayan Crimson lain yang bernama Chimera juga tiba. Crimson mulai menjelaskan rencananya kepada mereka untuk membuat Ragna menghadapi Ultimacia. Dan ia membutuhkan bantuan mereka untuk bekerja sama agar rencana itu berhasil. Sementara itu, Ragna dan Slime menemukan kerumunan orang yang sedang berkumpul di sekitar sebuah panggung yang tertutup terpal. Beberapa perwira militer berada di sana, dan mereka kemudian menurunkan terpalnya, memperlihatkan beberapa naga yang telah membeku. Naga-naga itu kemudian terbakar, menunjukkan bahwa ibu kota berada dalam keadaan aman karena militer telah berhasil menghalau ancaman. Semua orang pun bersorak dan gembira mendengarnya. Namun Ragna sadar bahwa semua itu hanyalah buzzer pemerintah untuk menenangkan masyarakat. Dan ia tahu persis siapa yang memerintahkan mereka untuk melakukan semua itu. Ragna mulai berjalan pergi, namun ia tiba-tiba berpapasan dengan Ultimacia yang sedang menyamar sebagai warga biasa. Ultimacia juga menyadari aura kuat yang terpancar dari Ragna. Ia pun berbalik dan bertanya apakah Ragna baik-baik saja setelah melihat ekspresinya yang terlihat tegang. Rasa waspada dan cemas langsung menyelimuti Ragna karena musuhnya berada tepat di hadapannya. Ia mulai merasakan dorongan kuat untuk langsung menebas Ultimacia saat itu juga. Namun, Crimson telah memerintahkannya untuk tidak melakukannya, meskipun ia yakin bisa memenangkan pertarungan 1 lawan 1. Ragna ingin menunggu Crimson dan yang lainnya terlebih dahulu. Selain itu, ia sadar bahwa Ultimacia memiliki 2 naga kelas atas sebagai bodyguardnya, yaitu Nebulim dan Borgius, yang pasti sedang berjaga di sekitarnya. Karena itu, Ragna pun memutuskan untuk pergi. Namun tepat ketika Ragna pergi, Nebulim muncul untuk memeriksa keadaan Ultimacia. Nebulim langsung merasa curiga terhadap Ragna, mengatakan bahwa penampilan Ragna terlihat seperti seorang pemburu naga. Tetapi Ultimacia memberitahu Nebulim bahwa Ragna hanya sedang mual karena tidak tahan berada di tengah kerumunan orang. Nebulim memahaminya, karena ia juga ternyata mengalami hal yang sama. Saat ia juga mulai merasa mual dan muntah, Ragna memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Sementara itu, Crimson dan para pelayannya menganalisa sebuah rekaman dari lalat CCTV milik Golem.
Dalam rekaman itu, sang raja yang bernama Femut Lese, awalnya terlihat duduk diam tak bergerak di ruang tahtanya. Tetapi dalam sekejap mata, Ultimacia serta bawahannya tiba-tiba muncul. Sementara sang raja sudah tewas mengenaskan. Kemudian, Ultimacia terlihat menghidupkan kembali sang raja. Crimson pun menjelaskan cara kerja sihir manipulasi waktu milik Ultimacia. Ia mengungkapkan bahwa Ultimacia tidak bisa menghentikan waktu dan memundurkan waktu secara bersamaan. Ultimacia hanya bisa melakukan salah satunya. Ia harus memilih antara menghentikan waktu atau memundurkannya. Dan itulah kelemahan Ultimacia. Jika mereka menyergap dan menghabisinya, ia akan memundurkan waktu pada dirinya sendiri untuk menyembuhkan luka-lukanya. Namun karena Ultimacia tidak bisa menghentikan waktu ketika ia sedang memundurkannya, mereka bisa langsung membunuhnya lagi. Sehingga Ultimacia akan kembali memundurkan waktu. Hal itu akan terus berulang sampai seluruh mana sihir miliknya habis. Dan pada akhirnya, Ultimacia akan kehabisan tenaga lalu mati. Namun masalahnya adalah Nebulim dan Borgius pasti akan ikut campur. Disitulah Chimera dan Golem masuk. Mereka berdua harus memastikan Ragna dapat menyelesaikan pekerjaannya tanpa gangguan apapun. Sementara itu, Ragna sedang berjalan di sebuah gang. Ia mulai bertanya-tanya apakah keputusannya untuk tidak melawan Ultimacia tadi adalah keputusan yang benar. Ragna bahkan berhalusinasi, melihat Crimson yang mengatakan bahwa ia telah mengambil keputusan yang tepat. Namun, ia tetap merasa bahwa ia harus segera mengakhiri hidup Ultimacia. Ia pun meminta Slime untuk menghubungi Crimson dan memberitahu bahwa dirinya telah menemukan target mereka. Lalu pergi kembali ke Ultimacia. Slime pun menghubungi Crimson dan melaporkan bahwa Ragna telah mengkhianati mereka. Ragna kemudian kembali ke tempat Ultimacia berada. Saat itu, Ultimacia sedang membantu seorang anak kecil yang hilang untuk bertemu kembali dengan orang tuanya. Kemudian, Ultimacia dengan santai bertanya kepada Nebulim, apakah keluarga itu termasuk dalam daftar orang yang harus dihilangkan. Ragna mendengar perkataan itu. Nebulim menjelaskan bahwa metode yang ia gunakan akan membuat keluarga itu menghilang tanpa meninggalkan jejak dan tanpa mengalami penderitaan. Ultimacia merasa senang mendengar itu. Menyebutnya sebagai keselamatan sejati. Namun, Ragna yang mendengar semua itu merasa sangat muak. Ia pun menghampiri mereka dan menikam Nebulim dari belakang. Ultimacia tidak langsung menyadari apa yang terjadi. Ia baru menyadarinya ketika tubuh Nebulim tiba-tiba membeku dan hancur. Saat itulah ia menyadari bahwa Ragna adalah musuh. Ia melepaskan penyamarannya dan mencoba menghentikan waktu. Namun Ragna dengan cepat menerjangnya dan menebas tubuhnya hingga tercincang-cincang. Ultimacia memundurkan waktu pada dirinya sendiri. Tepat saat tubuhnya utuh kembali, Ragna langsung menghantamnya dengan keras, membuat tubuhnya hancur lagi. Dan hal itu pun terus terjadi berulang-ulang. Sementara itu, Crimson dan Borgius bisa merasakan aura yang sangat kuat di luar. Sadar bahwa sebuah pertarungan sedang terjadi. Setelah Ultimacia memundurkan waktu, ia mencoba melakukan serangan balik. Namun Ragna menghantam tubuhnya hingga terlempar ke udara. Ultimacia kemudian menggunakan sihir api darah untuk menyerang Ragna. Namun Ragna membalas dengan pedang-pedang silverinnya. 死ね翼の王。お前が人々のためにできる一番の優しさはここで死ぬことだ。 Setelah mendapatkan situasi terkini dari Chimera, Crimson merasa kesal karena Ragna memulai pertarungan tanpa izin. Namun di sisi lain, ia juga penasaran seberapa jauh Ragna dapat memaksa Ultimacia. Ragna terus menyerang Ultimacia berulang kali. Hingga Ultimacia bahkan sudah lupa berapa kali dirinya sudah mati. Ia mulai takut waktu yang ia miliki semakin sedikit. Pada saat itu, Borgius muncul dan mencoba membantu. Namun Golem langsung menyerangnya sebelum sempat melakukan apapun. Ragna terus menyerang. Namun tiba-tiba, sebuah barier sihir mengurung tubuh Ragna. Nebulim ternyata berhasil selamat dari kematian. Tetapi kondisinya sangat buruk. Ultimacia kembali memundurkan waktu, lalu menyerang Ragna menggunakan barier darah. Tetapi Ragna mengerahkan seluruh kekuatan silverinnya dan berhasil menghancurkan barier Nebulim. Nebulim mencoba memperkuat bariernya. Tetapi Slime tiba-tiba muncul di sampingnya dan menelannya. Sehingga Ragna pun berhasil membebaskan diri. Ultimacia telah sepenuhnya menyembuhkan tubuhnya dan mulai sedikit tenang. Tetapi Ragna juga berhasil menghancurkan barier darahnya.
Ragna langsung menyerang Ultimacia sebelum ia sempat menghentikan waktu. Saat Ultimacia memundurkan waktu, ia teringat pada naga peringkat pertama yang bernama Kamui. Sementara Ragna terus menyerangnya hingga mereka akhirnya berada di luar benteng. Kinki Zenkai! Ragna tidak lagi menahan diri. Ia melampiaskan seluruh kemarahannya kepada Ultimacia. Ragna menghantam naga itu secara bertubi-tubi, menghancurkan tanah di bawah mereka hingga menciptakan sebuah ledakan. Terpojok, Ultimacia memutuskan untuk menggunakan sebuah cara yang pernah diajarkan Kamui kepadanya dalam situasi yang benar-benar terdesak, di mana ia tidak lagi memundurkan waktu hanya pada dirinya, melainkan benar-benar memundurkan waktu pada seluruh dunia. Yang membawa mereka semua kembali ke saat Ragna dan Slime menemukan kerumunan orang yang berkumpul di sekitar naga-naga yang terbakar oleh sinar matahari. Ragna merasa kebingungan. Ia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Pada saat itu, Ultimacia muncul di belakangnya dan menghentikan waktu. Ultimacia mulai mengungkapkan betapa besar kekuatan sihir yang dibutuhkan untuk memundurkan seluruh dunia. Dan itulah alasan mengapa ia jarang menggunakan skill itu. Namun kali ini ia terpaksa melakukannya karena Ragna adalah ancaman besar baginya. Ultimacia kemudian bertanya-tanya mengapa Ragna sangat membencinya hingga membunuhnya berkali-kali. Hal itu sangat menakutkan. Ia pun mengatakan bahwa akan lebih baik jika ia menghabisi Ragna sekarang juga. Ia mulai memindahkan para warga di sekitar ke tempat yang aman. Sekarang, hanya tersisa Ragna dan Slime. Namun saat akan memindahkan Slime, Ultimacia melihat jari Ragna bergerak. Ia pun terkejut. Mustahil ada seseorang yang bisa bergerak saat berada di dalam domain expansion-nya. Saat itu, Nebulim tiba-tiba muncul dan menyerang Ragna sebagai balas dendam. Melihat Ragna tidak bergerak dan dihajar oleh Nebulim, ia pun merasa lega. Ia kemudian menghentikan Nebulim, mengatakan bahwa slime yang menempel di tangannya mulai melelehkan kulitnya. Selain itu, menghajar Ragna juga tidak akan memberikan hasil apapun. Ultimacia mengungkapkan bahwa Ragna berhasil menembus semua pertahanannya selama pertempuran sebelumnya. Ia pun sadar bahwa tubuh anak itu pada dasarnya sama seperti pedang Silverin, sehingga sihir mereka tidak mempan padanya. Dan mereka harus menemukan cara lain untuk membunuh Ragna. Ultimacia meminta Borgius untuk memberitahu sang raja agar mengaktifkan senjata sinar laser istana untuk menyerang Ragna. Namun saat itu, Ragna teringat pada kejadian ketika Ultimacia menyuntikkan darahnya ke tubuhnya. Ingatan itu membuatnya sangat marah, hingga ia mampu melawan waktu dan bisa bergerak. Ragna pun berlari menuju Ultimacia walaupun dengan gerakan yang lebih lambat. Ultimacia panik, dan mencoba membakar Ragna menggunakan darahnya. Ia sangat ketakutan karena skill pengendali waktunya tidak bekerja dengan benar. Terungkap bahwa hanya yang memiliki darah Ultimacia yang bisa bergerak saat ia menghentikan waktu. Dan ia bisa menentukan siapa saja yang boleh bergerak. Ultimacia pernah memasukkan darahnya pada Ragna di masa depan. Dan karena ia tidak mengetahui itu, Ragna pun bisa bergerak. Saat Ragna terus berlari mendekati Ultimacia, Nebulim menciptakan barier kristal untuk melindungi Ultimacia. Namun Ragna menghancurkannya dengan mudah dan berhasil mencapai Ultimacia, membuat naga itu benar-benar ketakutan. Ragna pun memanggil pedangnya dan menebas tubuh Ultimacia hingga menjadi ratusan potong. Ultimacia terpaksa memundurkan waktu pada dirinya sendiri, sehingga waktu dunia kembali berjalan. Ragna kembali menerjang Ultimacia. Tetapi Nebulim melindungi Ultimacia dengan tubuhnya dan bersiap menerima serangan Ragna. Namun di saat terakhir, tebasan Ragna tiba-tiba terhenti. Ia mulai mengeluarkan darah dari mata, hidung, telinga, mulut, hingga pantatnya. Hal itu terjadi karena Ragna telah menggunakan kekuatan Silverinnya secara berlebihan. Ragna pun terjatuh dan tak sadarkan diri. Tepat saat itu, sang raja yang sudah dikendalikan Borgius menembakkan sinar laser yang sangat kuat ke arahnya. Sementara Nebulim membawa Ultimacia ke area yang aman. Setelah debunya mereda, Nebulim melihat Chimera dan Crimson yang sedang menyamar berdiri di dekat tubuh Ragna. Namun ia tidak mengetahui siapa mereka sebenarnya. Crimson merasa kecewa kepada Ragna karena kalah. Ia mengatakan bahwa Ragna seharusnya mendengarkan perintahnya. Namun Ragna tidak melakukannya, sehingga ia berakhir dalam kondisi seperti ini. Dan itu sangat menjengkelkan baginya. Meski begitu, Crimson menjelaskan bahwa Ultimacia sebenarnya bukan seorang naga tipe petarung.
Jadi ia memang tidak pernah menyukai pertarungan. Namun Ultimacia selalu percaya diri dengan skill pengendalian waktunya. Kini, Ultimacia mengalami trauma berat. Tubuhnya gemetar ketakutan karena Ragna telah menghancurkan satu-satunya kekuatan yang selalu ia andalkan. Crimson pun penasaran apakah Ultimacia akan menggunakan sihirnya sekali lagi untuk menghabisi Ragna. Terlihat Ultimacia benar-benar panik. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan sihirnya. Namun pada akhirnya, ia memutuskan untuk kembali menggunakan kekuatannya dan mencoba menghentikan waktu sekali lagi. Dan itulah yang memang Crimson inginkan. Pada saat itu, Crimson meledakkan beberapa bom yang sebelumnya telah dipasang golem di sekitar area itu. Ledakan itu melukai banyak orang dan mengalihkan perhatian Ultimacia. Crimson sengaja melakukan semua itu untuk semakin menghancurkan mental Ultimacia. Dan rencananya itu berhasil. Ultimacia pun menjerit ketakutan, sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Jika ia ingin menyelamatkan semua orang, ia harus memundurkan waktu seluruh dunia. Tetapi saat ia mencoba melakukannya, Nebulim segera menghentikannya. Mengatakan bahwa skill itu akan menguras seluruh kekuatan sihirnya. Crimson merasa kesal melihat hal itu. Ia pun pergi membawa Ragna di atas punggung Chimera. Mereka kembali ke ruang globe milik Crimson. Sebuah ruangan teleportasi yang terhubung dengan beberapa titik di bumi dan bulan. Saat Crimson ingin meninggalkan kerajaan dan memulihkan diri, Ragna tiba-tiba terbangun dan menolak untuk pergi. Ia bersikeras bahwa ia tidak akan pergi sebelum berhasil menghabisi Ultimacia. Crimson mencoba menenangkannya dan memujinya karena telah melakukan pekerjaan dengan baik. Saat ini, Ragna hanya perlu beristirahat. Namun Ragna tetap menolak. Ia memaksa tubuhnya untuk berdiri dan mengaktifkan seni pertarungan Silverinnya. Crimson pun memerintahkan Chimera untuk menahan Ragna. Ia bahkan menginjak kepala Ragna sambil memarahinya. Mengatakan bahwa kekuatan Ragna bisa merusak ruang teleportasinya. Namun semuanya sudah terlambat, di mana sebuah retakan telah muncul di dinding. Dan Nebulim melihat retakan itu dari luar, berhasil menemukan lokasi mereka. Crimson tidak percaya dengan apa yang terjadi. Ia mencoba membuka pintu, tetapi pintunya tidak mau terbuka. Nebulim bertekad untuk menghancurkan ruangan itu dan menyeret mereka keluar. Mendengar itu, Crimson menjadi marah. Ia memerintahkan golem untuk menghabisi mereka. Golem pun langsung menembaki Nebulim. Nebulim meminta bantuan Borgius. Dan Borgius menembakkan serangannya ke arah golem. Sementara itu, Ragna terus berusaha melepaskan diri dari cengkeraman Chimera. Ia akhirnya berhasil membebaskan dirinya. Dan bertekad untuk menghancurkan semua naga yang berada di luar. Crimson sangat marah pada Ragna. Mengatakan bahwa semua yang Ragna lakukan justru membantu musuh menghancurkan rencananya. Namun Ragna tidak peduli. Ia justru terus meningkatkan kekuatannya. Untungnya, mereka berhasil melarikan diri dari ruang teleportasi melalui pintu darurat. Dan mereka terdampar di sebuah pangkalan militer milik kerajaan Lese. Crimson pun kemudian dibawa untuk menghadap Komandan Korps Spesial Angkatan Darat Kerajaan, sekaligus putri kedua kerajaan. Namanya adalah Starlia Lese. Crimson mengetahui semua tentang Starlia. Dan ia sangat membencinya. Starlia terlahir cacat tanpa kedua tangan. Namun kedua matanya mampu melihat aura yang terpancar oleh semua benda dan semua makhluk hidup. Dan dengan menggunakan aura itu, Starlia bisa menggerakkan apapun hanya dengan pikirannya. Benda pertama yang berhasil ia kendalikan adalah beberapa peralatan dapur dari Silver. Karena itulah, Starlia mendapat julukan sebagai Putri Silver. Orang-orang dari Sekte Matahari menganggap Starlia sebagai anak ajaib. Dan hampir setengah penduduk dunia mengenal namanya. Pada usia 3 tahun, Starlia telah menghabisi 3 naga kelas rendah. Pada usia 6 tahun, ia memenangkan sebuah turnamen pertarungan. Pada usia 8 tahun, ia menghabisi segerombolan naga. Dan pada usia 9 tahun, ia berhasil menggagalkan sebuah kudeta. Saat 10 tahun, Starlia menjadi seorang ahli kerajinan Silver. Menciptakan berbagai perlengkapan tempur luar biasa dari perak. Dan kini, di usianya yang 16 tahun, Starlia telah menjadi komandan sebuah unit spesial yang di dalamnya banyak petarung hebat yang menggunakan alat ciptaannya. Alasan Crimson membenci Starlia adalah karena gadis itu bisa langsung mengetahui kebohongan seseorang. Hal itu pun sangat berlawanan dengan dirinya yang hidup dari kebohongan. Starlia mulai menginterogasi Crimson sambil menodongkan senjata kepadanya. Ia ingin mengetahui siapa Crimson sebenarnya. Dan bagaimana Crimson bisa sampai ke sini. Crimson memutuskan untuk berpikir matang sebelum menjawab.
Ia tahu bahwa Starlia dan unitnya ingin melakukan teleportasi keluar dari kerajaan, di mana mereka sedang diburu oleh dua naga kelas atas peringkat 5 yang bernama Taraktekra, dan juga peringkat 6 yang bernama Oltozora. Artinya, tujuan mereka sebenarnya sama. Jadi mereka harus bekerja sama dan melarikan diri bersama. Crimson pun ingin mencoba menipu Starlia. Crimson tahu bahwa Starlia bisa melihat perubahan aura seseorang berdasarkan emosinya, dan menentukan apakah orang itu benar-benar jujur atau tidak. Jika Crimson bersikap jujur dengan mencampurkan beberapa kebenaran ke dalam kebohongan, ia yakin bahwa ia seharusnya bisa mengelabui Starlia. Karena itu, Crimson memutuskan untuk memperlihatkan mata kirinya, membuat semua orang terkejut. 私はクリシュバイス魔法師です。全力の嘘で銀気姫の目をごまかす。ほほう。 Seorang penyihir hebat terkadang terlahir dengan ciri-ciri tubuh yang tidak menyerupai manusia. Dan karena unit Starlia juga memiliki seorang penyihir, mata naga miliknya seharusnya cukup untuk meyakinkan mereka. Crimson tidak ingin menyembunyikan identitasnya. Karena jika naluri Starlia mengatakan bahwa ia bersalah, Starlia bisa langsung menghabisinya. Starlia pun memberikan sebuah pedang besar kepada Crimson. Ia memberikan senjata kepada orang-orang yang ia sukai. Dan ia nampak menyukai Crimson karena ia adalah seorang pembohong. Namun saat Crimson memegang pedang itu, Starlia langsung mengambilnya kembali. Ternyata, semua itu hanyalah sebuah trik agar Crimson menyentuh silvernya. Starlia bisa menggunakan silvernya untuk melihat sifat asli seseorang. Sifat asli seseorang merupakan hasil dari seluruh kehidupan yang telah dijalaninya. Dan Starlia merasakan sifat asli Crimson terlihat seperti kumpulan kegelapan yang dipenuhi kematian. Starlia pun memerintahkan semua orang untuk menghunuskan pedang mereka, dan menuduh Crimson sebagai dalang di balik ledakan yang terjadi di ibu kota. Crimson mencoba menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Namun Starlia tidak memberinya kesempatan. Crimson berbalik kepada seorang penyihir dari unit itu yang bernama Fu, untuk memohon bantuannya. Namun Fu menolaknya, mengatakan bahwa ia hanya mematuhi perintah dari komandannya. Starlia pun melemparkan pedangnya ke arah Crimson. Crimson menjerit ketakutan. Namun ia sebenarnya tidak peduli jika Starlia menghabisinya. Lagi pula, ia tidak akan mati hanya karena serangan itu. Ia hanya akan memanfaatkannya untuk bersembunyi di pangkalan itu, lalu melarikan diri bersama Ragna setelahnya. Namun tiba-tiba, Ragna muncul dan menahan pedang itu, menyatakan bahwa hanya dirinya yang berhak menghabisi Crimson. Starlia benar-benar tercengang melihat Ragna. Ragna bertanya apakah Crimson telah melakukan sesuatu. Namun Crimson mengatakan bahwa ia yang menjadi korban. Saat orang-orang bertanya-tanya bagaimana Ragna bisa masuk ke sini, Starlia terjatuh dengan konyol. Saat tutor Starlia yang bernama Nazarena membantunya berdiri, Starlia menunjuk ke arah Ragna, menyebut Ragna sebagai pedang yang memiliki tubuh dan tangan. Ragna bingung dengan maksud Starlia. Ia pun mulai khawatir bahwa Crimson benar-benar telah melakukan sesuatu pada Starlia. Crimson sendiri bingung apa yang sebenarnya Starlia lihat saat melihat Ragna. Karena Starlia memang melihat dunia dengan cara yang berbeda. Bagi Starlia, Ragna terlihat seperti pedang yang menyatu dengan tubuh manusia, di mana rudal Ragna bahkan memiliki bentuk seperti pedang yang sangat tajam. Ia pun menjerit hingga terjatuh ke belakang. Melihat itu, para prajurit menjadi marah, mengira Ragna telah melakukan sesuatu kepada komandannya. Mereka mencoba menyerang Ragna. Tetapi Ragna dengan mudah menghentikan mereka hanya dengan beberapa pukulan. Starlia menatap Ragna dengan lebih detail, dan berpikir bahwa Ragna adalah perpaduan sempurna antara manusia dan Silverine. Tubuh Ragna terlihat seperti pahatan yang sempurna, yang dihiasi oleh bekas luka dan aura Silverine. Ragna sangat kuat, namun juga sangat tenang. Dan menurutnya, Ragna juga sangat tampan dan menggoda, membuatnya mulai basah saat melihat pedang Ragna yang besar dan berurat. Starlia mulai bersikap malu-malu kucing, dan bertanya kepada Nazarena apa yang harus ia lakukan. Ragna dan Crimson sama-sama terkejut melihatnya. Mereka sama sekali tidak menyangka hal ini akan terjadi. Ragna mencoba berbicara kepada Starlia, tetapi Starlia justru bersembunyi di belakang Nazarena karena merasa malu. Ragna dengan canggung menjelaskan bahwa ia dan Crimson tidak datang untuk cari masalah. Jika Crimson dibiarkan hidup, mereka akan mematuhi perintah Starlia. Mereka pun dikurung di dalam sebuah sel. Dan unit Starlia mulai memikirkan apa yang harus dilakukan pada mereka. Di dalam sel, Crimson memaksa Ragna untuk tunduk, menginjak kepalanya karena Ragna telah menghancurkan rencananya.
Ragna mengatakan bahwa ia tidak ingin membiarkan Ultimacia tetap hidup lebih lama lagi. Tetapi Crimson mengeluhkan semua kerugian yang mereka alami. Ia bahkan tidak tahu apa yang terjadi pada Golem. Keberadaan Chimera juga tidak diketahui. Sekarang, baik Golem maupun Chimera telah menghilang. Ragna harus bertanggung jawab atas semua kerugian itu. Ragna pun mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab dengan menghabisi Ultimacia. Dan mengatakan bahwa ia ingin kembali ke ibu kota setelah pulih. Tetapi hal itu membuat Crimson semakin frustasi. Saat Ragna bertanya tentang slime, Crimson baru menyadari bahwa ia telah melupakan slime. Saat itu, ia menemukan setetes slime yang menempel di leher Ragna. Dengan itu, Crimson menggunakan setetes slime itu dengan rambutnya sendiri untuk menghidupkan slime kembali. Namun kali ini ukuran tubuh slime menjadi lebih kecil. Crimson pun kembali menyalahkan Ragna. Setelah Ragna meminta maaf, slime bertanya tentang keberadaan mereka sekarang. Tetapi Ragna sendiri juga tidak mengetahuinya. Crimson memberitahu mereka bahwa tempat ini adalah sebuah pangkalan militer bawah tanah di wilayah utara Kerajaan Lese. Orang-orang yang berada di tempat ini sedang berada dalam bahaya, karena mereka menjadi target para naga kelas atas. Mendengar itu, Ragna berubah pikiran tentang keinginannya untuk kembali ke ibu kota. Sementara itu, para tentara mengadakan pertemuan dengan Starlia. Mereka mulai memberikan laporan mengenai situasi terkini. Belakangan ini, para naga terlihat bertingkah aneh. Tidak ada aktivitas apapun dari mereka. Dan mereka bahkan tidak terlihat berniat menyerang meskipun sudah mendekat ke sarang mereka. Seolah-olah para naga sedang sibuk dengan sesuatu yang lain. Starlia memikirkan situasi itu dengan hati-hati. Dan ia menyimpulkan bahwa para naga telah pergi. Namun ia tahu bahwa para naga tetap tidak berniat membiarkan mereka bisa kabur begitu saja. Meski begitu, Starlia melihat bahwa situasi ini bisa menjadi kesempatan bagus bagi mereka untuk mempersiapkan diri. Tak lama kemudian, Crimson dan Ragna muncul. Melihat Ragna, Starlia langsung tersipu malu dan menutupi matanya. Crimson menawarkan bantuan untuk menyusun rencana pelarian mereka. Ia tahu bahwa mereka ingin menggunakan darah naga sebagai sumber energi sihir untuk berteleportasi ke tempat lain. Rencana itu memang cukup bagus. Namun rencana itu tidak akan berhasil. Kekuatan militer musuh terlalu besar jika dibandingkan dengan kekuatan mereka. Namun jika mereka bekerja sama, Crimson bisa memberikan informasi mengenai kekuatan dan posisi musuh kepada mereka. Crimson juga bisa menyediakan sebuah senjata super yang mampu menghabisi naga kelas atas. Dan senjata super itu tentu saja adalah Ragna sang pencabut nyawa. Starlia tersipu malu saat mendengar nama Ragna. Tetapi ia segera mengontrol dirinya dan menolak untuk bekerja sama. Ia tahu bahwa Crimson adalah orang yang suka memanfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadinya. Dan pada akhirnya akan membunuh mereka. Crimson mulai menjelaskan rencananya. Ia mengatakan bahwa ia akan mengurus naga kelas atas peringkat ke-6 yang bernama Alto Zora. Zora adalah seekor naga yang bertugas mengatur dan memimpin urusan militer. Kemampuan Zora adalah ahli sintesis kimia. Ia bisa menciptakan racun untuk menghabisi atau menghipnotis targetnya menggunakan darahnya sendiri. Racun itu dapat disebarkan seperti kabut dan menutupi area yang sangat luas. Untungnya, racun itu bisa dinetralkan oleh sinar matahari dan silverin. Informasi ini akan membantu mereka menghadapi Zora, meskipun kekuatan pasukannya akan meningkat berkali-kali lipat berkat racun dan kemampuan hipnotis itu. Starlia dan unitnya masih tidak percaya dengan informasi yang Crimson berikan. Namun Crimson mengingatkan bahwa jika ia memang berbohong, Starlia pasti bisa mengetahuinya. Crimson juga meminta Ragna untuk meyakinkan Starlia, karena Starlia menyukainya. Ragna sendiri tidak yakin bisa melakukannya. Namun ia tetap mencobanya, ingin membantu orang-orang yang berada di pangkalan ini. Beberapa menit sebelumnya, Crimson memberitahu Ragna bahwa berdasarkan perhitungannya, setidaknya 10.000 naga kelas rendah dan 1.000 naga kelas menengah yang dipimpin oleh Zora dan Tara Tektra akan menyerang pangkalan ini. Sementara pangkalan ini hanya memiliki 1.850 orang, yang hanya terdiri dari pasukan militer dan warga sipil. Artinya, semua orang di sini 100% akan mati. Crimson meminta Ragna untuk melupakan Ultimacia untuk saat ini. Yaitu agar mereka bisa melarikan diri dari kerajaan ini terlebih dahulu. Ia akan menggunakan semua yang ia miliki, termasuk Ragna sendiri, untuk memastikan semua orang berhasil melarikan diri. Dengan itu, Ragna mulai meyakinkan Starlia.
Ragna mengatakan bahwa meskipun Crimson adalah orang yang sangat buruk, Crimson hanya ingin menghabisi seluruh naga di dunia. Itulah alasan mengapa ia mau bekerja sama dengan Crimson. Dan sebagai pemburu naga terbaik di dunia, ia ingin Starlia memanfaatkannya. Menawarkan diri akan membantu mereka. Starlia sangat bahagia mendengar cinta pertamanya sendiri yang meminta agar dimanfaatkan. Namun ia tetap menjaga sikapnya di depan para prajuritnya dan menyetujui kerjasama itu. Mengatakan bahwa ia setuju karena hanya ingin memanfaatkan dan merasakan pedang Ragna yang besar dan keras itu saja. Tidak lebih, dan bukan karena perasaan pribadinya. Crimson pun merasa puas mendengarnya. Dan ingin mengubah rencana berdasarkan informasi yang ia miliki. Starlia tidak peduli dengan rencana Crimson. Ia hanya ingin Crimson memberikan informasinya. Dan ia sendiri yang akan mengurus semuanya. Crimson pun menyetujuinya. Dan memperingatkan Starlia agar tidak mengacaukan rencananya. Crimson menjelaskan bahwa para naga tiba-tiba menghentikan aktivitas mereka, karena ia dan Ragna kemarin bertarung melawan Ultimacia di ibu kota. Kemungkinan besar, itulah alasan para naga segera bergerak menuju tempat itu. Hah? Sementara itu di tempat lain, Kamui menunjukkan kepala Michael kepada Ultimacia. Mengatakan bahwa Michael adalah orang yang menghabisi Torowa. Kamui menemukan dan menghabisi Michael setelah pria itu memberitahunya bahwa sang pencabut nyawa akan datang untuk membunuhnya. 随分と期待させんじゃねえか。いつ以来だ？まだ見ぬ相手にこれほど高ぶるのは。伝説になるような殺し合いをしようぜ。なあ、死神。 Kembali di pangkalan, kekuatan Ragna mulai diuji. Ragna mulai mengalirkan Silverin ke dalam sebuah pedang. Dan seorang prajurit bernama Ishak menguji pedang itu. Menggunakannya untuk menebas pedang milik Starlia. Pedang itu berhasil membelah pedang Starlia hingga setengahnya. Membuat semua orang terkesan. Ragna menjelaskan bahwa efek Silverin sebenarnya tidak akan bertahan lama. Karena pedang yang telah diberi kekuatan Silverin akan mengalami kerusakan seiring waktu. Namun karena pedang buatan Starlia memiliki kualitas yang sangat tinggi, mereka tidak perlu mengkhawatirkannya. Starlia pun memerintahkan Ragna untuk memberikan kekuatan Silverinnya kepada semua senjata mereka. Sementara itu di ruang teleportasi pangkalan, Fu dan timnya mengalami kesulitan mengatur lingkaran sihir dan memenuhi energi sihir yang dibutuhkan. Mereka membutuhkan darah 15 ekor naga kelas rendah hanya untuk menteleportasi satu orang. Sehingga bahkan jika mereka berhasil menghabisi semua naga yang akan menyerang mereka, jumlah itu tetap tidak akan cukup untuk memindahkan 1.850 orang. Mereka masih harus mengotak-atik lingkaran sihir itu agar lebih efisien. Namun, waktu mereka tidak banyak. Pada saat itu, Crimson muncul dan menawarkan bantuan. Fu tidak mempercayainya, namun ia tidak punya pilihan lain. Sementara itu, Starlia sedang berbicara secara pribadi dengan Ragna. Ia memberikan 3 pedang cadangan miliknya kepada Ragna. Karena mereka tidak memiliki cukup waktu untuk membuat pedang khusus untuknya. Starlia kemudian memberitahu Ragna bahwa setelah perang ini berakhir, ia ingin bergabung dengan Sekte Matahari. Dan juga akan bergabung di organisasi bernama Kaminoseki. Sebuah organisasi yang berisi para pemburu naga terkuat di dunia. Starlia tahu bahwa setelah meninggalkan kerajaan ini, ia tidak akan mampu melindungi lebih dari 1.000 orang seorang diri. Jika ia bergabung dengan Sekte Matahari, mereka akan membantu melindungi rakyatnya. Namun Starlia juga sadar bahwa ia mungkin akan mati dalam pertempuran ini. Dan jika hal itu benar-benar terjadi, ia ingin Ragna menggantikannya bergabung di gereja Solarian dan membantu melindungi rakyatnya. Starlia pun memohon kepada Ragna. Sayangnya, Ragna menolaknya. Mengatakan bahwa ia tidak menyukai agama itu. Menurutnya, Starlia tidak seharusnya bersikap pesimis seperti ini. Namun Starlia menjelaskan bahwa intuisinya terus mengatakan bahwa ia memang ditakdirkan untuk mati sejak perang ini dimulai. Ia kemudian menjadi lebih tegas. Dan mengingatkan bahwa Ragna sendirilah yang memintanya untuk dimanfaatkan. Artinya, Ragna sekarang adalah bawahannya. Dan sebagai bawahan, Ragna harus mematuhi semua perintahnya. Mendengar itu, Ragna terkesan. Ia sendiri tidak pernah memikirkan kemungkinan dirinya mati selama bertarung. Dan ketika kematian benar-benar datang, Ragna merasa bahwa tidak masalah jika ia mati. Namun Starlia berbeda. Ia telah sepenuhnya mempersiapkan dirinya menghadapi kemungkinan terburuk. Hal itu membuat Starlia terlihat lebih kuat daripada dirinya. Tekad Starlia sangat kuat, hingga ia merasakan cahaya terang yang memancar darinya. Hal itu mengingatkannya pada Leonika.
Dan orang-orang seperti inilah yang selalu ingin Ragna selamatkan. Ragna pun mulai mentransfer kekuatannya ke dalam ketiga pedang itu. Dan menyuruh Starlia untuk menjadi seorang pemburu naga. Berjanji akan melindungi Starlia dengan segenap kekuatannya. Beberapa jam kemudian, matahari mulai terbenam. Dan unit Starlia menunggu kedatangan musuh. Setelah matahari benar-benar tenggelam, Zora muncul dan mulai menyerang pangkalan menggunakan tentakel yang muncul dari dalam tanah. Menghancurkan barrier yang sebelumnya dipasang Starlia di dalam tanah. Tepat pada saat itu, Taratektra, naga kelas atas peringkat kelima, muncul dari langit dan langsung meluncur ke arah pangkalan. Saat Starlia melihat itu, ia teringat saran Crimson tentang cara menghadapi serangan itu. Benar saja, serangan itu berhasil ditangkal. Dampak yang ditimbulkan hanya menyebabkan getaran kecil. Sementara naga itu terhempas jauh. Membuat Zora terkejut. Taratektra memberitahu Zora bahwa ada seseorang yang menahannya tepat ketika ia akan menabrak pangkalan itu. Mendengar itu, Zora semakin terkejut. Dan terlihat bahwa Ragnalah yang menghalau serangannya. Di kedua tangannya, Ragna memegang dua pedang yang dipenuhi silverin hingga pedang itu bersinar terang. Zora mulai berpikir bahwa orang itu mungkin adalah sang pencabut nyawa yang diceritakan Ultimacia. Namun Tara menjelaskan bahwa silverin itu tidak berasal dari tubuhnya. Silverin itu hanya mengalir dari pedang yang dipegangnya. Karena itu, Tara mengatakan bahwa mereka tidak perlu memanggil Kamui. Menyatakan bahwa ia bisa menghadapi anak itu. 3月10日19時35分オルトゾラ・タラテクトラ率いる竜軍1万と銀装兵団の戦いが始まった。